Namaku Nadia. Usiaku 35 tahun, dan sudah 10 tahun aku menikah dengan Raka, pria yang kupilih dengan sepenuh hati. Hidup kami mungkin tidak mewah, tapi penuh senyuman. Setidaknya, itu yang kukira selama ini. Pagi itu, matahari masuk lewat jendela kamar kami yang berwarna krem muda. Udara sejuk dari AC masih bertahan, membuatku enggan bangkit dari tempat tidur. Tapi aroma kopi dari dapur memaksaku membuka mata. Sayang, bangun. Aku buatkan roti panggang pakai selai stroberi kesukaanmu. Suara Raka terdengar dari luar kamar. Aku tersenyum. Sejak awal menikah, Raka memang seperti itu, penuh perhatian, hangat, dan tidak pernah meninggikan suara. Meskipun kami belum dikaruniai anak, Raka selalu bilang, kita masih bisa bahagia berdua saja. Kamu cukup untukku. Kata-kata itu menjadi penyelimut di setiap malam ketika rasa bersalah dan sepi menyergap. Sebab aku tahu, akulah yang belum bisa memberinya keturunan. Tapi Raka tak pernah mengeluh. Dan itu membuatku mencintainya lebih dari apapun. Pagi ini seperti pagi-pagi sebelumnya. Aku duduk di meja makan, menikmati sarapan buatan Raka sambil berbincang santai. Setelah itu, ia bersiap ke kantor sementara aku mengajar kelas privat online dari rumah. Jangan lupa istirahat, ya? Jangan kerja terus, katanya sambil merapikan dasinya. Aku nggak kerja, aku ngajar, jawabku sambil tersenyum menggoda. Iya, terkekeh, lalu mencium keningku sebelum pergi. Hidupku terasa tenang, damai, dan utuh. Rumah kami mungil tapi rapi, hasil kerja keras kami selama bertahun-tahun. Ada lemari tua di sudut kamar yang jarang dibuka, tempat kami menyimpan barang-barang lama, dokumen, dan hal-hal yang tak terpakai. Aku bahkan sempat berpikir, mungkin inilah bentuk bahagia yang sederhana. Aku tak tahu bahwa di balik semua itu, ada satu rahasia besar yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun dan aku sendiri yang akan menemukannya. Tapi hari itu belum datang. Hari ini, aku masih percaya bahwa aku adalah satu-satunya wanita dalam hidup suamiku. Dan aku masih percaya bahwa cinta itu cukup untuk saat ini. Tapi hidup seringkali pandai menyisipkan kejutan-kejutan yang tak pernah kita duga. Dan sayangnya, tidak semua kejutan datang membawa senyum. Beberapa datang dengan sunyi dan menghancurkan segalanya. Hari itu, siang menjelang. Sore, cuaca mendung. Langit seolah menggantungkan awan abu-abu di atas atap rumah kami. Karena kelas privat online sedang libur, aku memutuskan untuk merapikan kamar. Ada bagian rumah yang sudah lama tak kusentuh, lemari tua di pojok dekat jendela, yang bahkan tidak lagi memiliki kunci utuh. Lemari itu dulu milik Ibu Raka. Setelah beliau pindah ke rumah adiknya di luar kota, lemari itu dibiarkan kosong. Atau begitulah yang kukira. Aku membuka pintunya perlahan. Debu menyambutku seperti kabut tipis dari masa lalu. Di rak paling atas, hanya ada beberapa map dokumen, satu kotak sepatu, dan tumpukan buku catatan usang. Aku hampir saja menutup kembali pintunya. Tapi entah kenapa, mataku terpaku pada kotak sepatu berwarna biru pudar. Tak ada label, hanya pita lusuh yang mengikatnya. Tanganku meraih kotak itu. Ringan, tidak seperti berisi sepatu. Aku duduk di ranjang, membuka perlahan. Isinya biasa saja, tumpukan kertas seperti dokumen lama, fotokopi KTP, akta jual beli tanah, beberapa tagihan listrik yang sudah lunas. Tapi di antara semuanya, ada satu kertas yang membuat napasku berhenti sepersekian detik. Aku mengenali logo KUA di bagian atasnya. Dan saat mataku membaca deretan nama yang tercetak rapi, dunia di sekitarku seolah mengecil. Raka Arya Mahendra dan Maya Lestari. Tanggal pernikahan, 3 tahun lalu. Lokasi, Bandung, disahkan oleh petugas, lengkap dengan tanda tangan dan stempel resmi. Tanganku gemetar. Aku berkedip beberapa kali, berharap mungkin ini hanya dokumen kerja Raka. Mungkin dia hanya membantu teman. Mungkin ini palsu, tapi semua data itu terlalu nyata. Nama Raka, nama ayahnya, tanggal lahir, sama persis. Dadaku sesak. Apa ini artinya suamiku menikah lagi tanpa sepengetahuanku? Dan lebih dari itu, di rumah yang sama, di lemari kami sendiri,
Dia menyimpan surat nikah dengan wanita lain. Aku berdiri. Kakiku terasa ringan, hampir tidak menyentuh lantai. Aku berjalan ke cermin, memandang wajahku yang tiba-tiba terasa asing. 3 tahun. 3 tahun aku tinggal bersama pria yang ternyata punya istri lain. Dan aku bahkan tidak pernah merasa curiga sedikit pun. Aku menatap lemari itu lagi. Kini bukan hanya berisi debu, tapi juga luka. Hari ini, dunia yang kuanggap sempurna mulai retak perlahan. Dan aku tahu, mulai saat ini aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang dengan dokumen itu masih tergenggam erat di tanganku. Tanganku dingin, tapi pikiranku terbakar. Ada rasa bingung, marah, terluka, sekaligus tak percaya. Raka belum pulang. Biasanya, menjelang jam 9 malam, dia sudah duduk di ruang TV sambil membawa 2 cangkir teh hangat dan cemilan kecil yang kami nikmati bersama. Tapi kali ini, aku tak menantikan teh, tak menantikan senyum manisnya, apalagi pelukan hangat itu. Yang kutunggu hanyalah penjelasan kalau itu memang masih mungkin. Pukul 9:20, pintu depan terbuka. Ku dengar langkahnya. Sepatu kerjanya diletakkan dengan bunyi lembut seperti biasa. Ia memang selalu berhati-hati, bahkan saat pulang larut. "Nat, aku pulang," katanya sambil membuka kancing kemejanya. Aku tidak menjawab. Aku masih duduk di tempat yang sama, di ujung ranjang, mematung seperti boneka rusak. Raka masuk kamar sambil tersenyum. Tapi senyumnya langsung hilang ketika melihat ekspresi wajahku. "Nat, kamu kenapa?" Aku mengangkat kertas itu perlahan. Kertas itu mungkin ringan, tapi beratnya menghempas seluruh dunia yang telah kami bangun bersama. "Apa ini?" tanyaku pelan, nyaris berbisik. Raka menatap kertas itu, lalu menatapku. Wajahnya pucat seketika. Tak ada pembelaan, tak ada tawa menyangkal. Hanya diam. "Sudah berapa lama kamu menyimpannya di sini?" tanyaku lagi, kali ini dengan suara yang sedikit pecah. Masih diam. Jeti benar, suaraku mulai bergetar. "Kamu menikah dengan wanita lain dan menyimpan surat nikahnya di lemari rumah ini, di kamar kita?" Aku menunggu jawaban, tapi yang kuterima hanya napas berat dan tatapan tertunduk. "Aku bisa jelaskan," katanya akhirnya. Aku tertawa pendek. "Kamu butuh waktu 3 tahun untuk menjelaskan ini." Aku berdiri. Langkahku pelan menuju jendela. Hujan mulai turun. Rintiknya membasahi kaca jendela seperti air mata yang selama ini kutahan. "Aku nggak ngerti," kataku, masih membelakangi dia. "Apa aku kurang? Aku memang belum bisa kasih kamu anak. Tapi aku pikir kamu terima itu. Aku pikir kamu pilih aku." Raka. Ia mendekat, tapi aku mundur. Untuk pertama kalinya, aku tak ingin disentuh olehnya. "Aku nggak pernah berhenti sayang sama kamu, Nat." Aku menoleh. "Tapi kamu pernah berhenti jujur, kan?" Dan disinilah aku berdiri. Dalam rumah yang kubangun dengan cinta, tapi ternyata dipenuhi rahasia. Dalam kamar yang kusangka tempat aman, tapi justru menyimpan bukti pengkhianatan. Malam itu, aku tidur dengan mata terbuka. Bukan karena tak bisa tidur, tapi karena takut bangun keesokan pagi dan menyadari semua ini bukan mimpi. Dan saat matahari akhirnya masuk melalui sela tirai jendela, aku sadar ini memang bukan mimpi. Ini nyata. Raka benar-benar menikah lagi, tanpa sepengetahuanku, tanpa izin, tanpa penjelasan. Dan yang lebih menyakitkan, ia menyimpan rahasia itu di rumah kami sendiri. Pagi itu, aku tidak menyiapkan sarapan. Aku tidak menegur Raka saat dia keluar kamar. Bahkan sekadar menatapnya pun aku enggan. Ada jarak yang terasa begitu dingin di antara kami, seolah-olah kami bukan lagi sepasang suami istri, melainkan 2 orang asing yang kebetulan tinggal di atap yang sama. Saat Raka pergi ke kantor, aku menatap pintu yang tertutup itu cukup lama. Jantungku berdebar, pikiranku penuh tanya. Tapi satu hal yang paling menggangguku adalah, siapa sebenarnya Maya? Dan kenapa aku satu-satunya orang yang tidak tahu? Aku mengambil ponsel, mengetik nama Maya Lestari di media sosial. Muncul beberapa nama, tapi satu akun menarik perhatianku. Foto profilnya menampilkan seorang wanita dengan senyum manis dan bayi kecil di gendongannya. Tanganku bergetar saat membuka akun itu.
Postingan pertamanya dimulai sekitar 2,5 tahun lalu. Ada banyak foto makanan, pemandangan, dan anak kecil yang kini sudah mulai bisa berdiri. Tapi tak satu pun foto pria di sana. Hingga aku membuka kolom komentar di salah satu postingan. Ada satu komentar dari akun perempuan lain. "Gemes banget anaknya. Maya, kayak ayahnya ya. Mas Raka banget wajahnya." Mas Raka, nafasku tercekat. Aku bahkan tidak sadar air mataku sudah menetes. Aku screenshot profil itu, lalu mengirimkannya ke Laras, sahabatku sejak SMA. "Nadia, kamu pernah dengar nama ini?" "Maya Lestari." Tak butuh waktu lama, Laras membalas. "Laras, Nat, kamu baru tahu?" Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada dokumen nikah semalam. Aku menelponnya langsung. "Kamu tahu, Laras, kamu tahu Raka menikah lagi?" Suara Laras di seberang terdengar berat. "Nat, aku minta maaf. Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku tahu, tapi aku nggak pernah yakin kamu tahu juga. Kamu sahabatku," kataku pelan. "Kamu satu-satunya orang yang selalu aku percaya. Aku takut melukai kamu, Nat. Aku pikir, kalau kamu bahagia, aku nggak perlu menyiram bara. Tapi bara itu ternyata sudah jati api. Dan kini aku berdiri di tengah kobaran yang menyala." Diam-diam, hari itu aku sadar. Semua orang tahu, semua, kecuali aku. Dan yang paling menyakitkan bukan hanya pengkhianatan Raka, tapi kenyataan bahwa tidak ada satupun yang mencoba menyelamatkanku dari kebohongan ini. Aku duduk di ruang tamu rumah kami, rumah yang dulu penuh kenangan, kini hanya terasa seperti bangunan dingin tanpa jiwa. Di tanganku, masih ku genggam layar ponsel yang menampilkan foto Maya dan anaknya. Senyumnya hangat, matanya lembut. Ia terlihat bahagia. Aneh, bagaimana seorang wanita bisa terlihat begitu tenang setelah merebut hidup wanita lain. Hatiku dipenuhi pertanyaan. Tapi lebih dari itu, ada satu hal yang belum bisa kuterima sepenuhnya. Bagaimana bisa Raka memilih dia? Apa yang dimiliki Maya hingga suamiku rela melanggar janji suci kami? Apakah karena ia bisa memberinya seorang anak? Aku tidak ingin terus dihantui tanya. Aku ingin melihatnya, mendengar dari mulutnya sendiri. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus melihat matanya. Malamnya, saat Raka sudah tertidur, aku mengambil dompet dan kunci mobil pelan-pelan. Aku tidak berniat pergi jauh. Aku hanya ingin memastikan satu alamat-alamat yang sempat kutemukan di bio akun Maya. Apartemen Cendana, Tower B. Aku menyusuri jalanan malam yang lengang dengan dada sesak. Sampai akhirnya, aku tiba di depan gedung tinggi berlampu redup. Itu, satpam membiarkanku masuk begitu saja setelah ku bilang akan mengantarkan barang untuk penghuni atas nama Maya Lestari. Di depan pintunya, aku berdiri lama. Tanganku sudah terangkat, tapi belum juga mengetuk. Jantungku seperti berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya. Akhirnya, ku ketuk sekali. Tak lama, pintu dibuka. Dan di sanalah dia Maya. Wanita dalam foto. Itu, rambutnya dikuncir sederhana, wajahnya tanpa riasan, tapi tetap terlihat manis. Di belakangnya, terdengar suara tawa anak kecil. Dia menatapku sejenak, lalu wajahnya berubah tegang. "Kamu, Nadia?" "Ya." Nada bicaranya tidak panik, tapi waspada. Seolah sudah menyiapkan diri untuk hari ini. "Aku nggak akan marah," kataku langsung. "Aku cuma mau tanya satu hal saja. Sejak kapan kamu masuk ke hidup suamiku?" Dia menghela nafas panjang, lalu mempersilahkan aku masuk. "Aku nggak mau kamu salah paham terus," katanya sambil duduk di sofa kecil. "Aku tahu ini pasti berat buat kamu, tapi aku juga bukan pelakor seperti yang kamu bayangkan." Aku duduk, menatapnya. "Kalau bukan, kenapa kamu mau menikah diam-diam dengan suami orang?" Ia tersenyum tipis. "Karena waktu itu, aku hamil. Dan dia nggak mau anak ini lahir tanpa nama ayah." Seketika seluruh tubuhku terasa dingin. Jati benar, anak itu memang anak Raka. Aku menarik napas dalam. Kenapa tidak bilang ke aku? Kenapa menyembunyikan semuanya? Karena bukan tugasku. Yang bicara, itu tugas Raka. Jawabnya tenang. Aku cuma perempuan yang pernah dia cintai. Atau masih? Aku nggak tahu. Tapi aku juga tahu diri.
Makanya aku tidak pernah ganggu hidup kalian. Aku tertawa kecil. Kamu menyebut ini nggak ganggu? Dia menunduk. Maaf, untuk sesaat, ruangan itu dipenuhi keheningan. Dan di tengah diam itulah aku tahu. Maya bukan musuhku, tapi dia adalah bukti nyata dari kebohongan yang dipelihara Raka selama ini. Aku pulang malam itu dengan hati yang terasa berbeda. Bukan karena marah, tapi karena aku sadar sesuatu yang penting. Aku tak bisa terus duduk diam dan membiarkan semua orang memperlakukanku seolah aku tak punya hak atas hidupku sendiri. Selama ini aku terlalu sabar, terlalu diam, terlalu percaya. Dan lihat di mana aku sekarang ditinggalkan, dibohongi, dan ditinggal sendiri menanggung rasa sakit yang seharusnya bukan milikku. Tapi malam itu, saat aku menatap wajahku sendiri di cermin kamar, aku membisikkan kalimat pelan, namun pasti. Aku bukan wanita yang bisa disingkirkan begitu saja. Keesokan paginya, aku membereskan semua kertas di meja kerjaku. Aku memutuskan untuk menolak 2 jadwal mengajar dan mengambil waktu untuk mengurus diriku sendiri. Aku butuh ruang. Aku butuh langkah. Aku butuh kendali. Langkah pertama, aku menemui Bu Rani, ibu mertuaku. Kami duduk di ruang tamunya yang penuh dengan foto keluarga. Di sana, ada foto pernikahanku dengan Raka yang dibingkai rapi. Dan tepat di sebelahnya, ada foto bayi yang mirip Raka. Wajah yang sama, senyum yang sama, tapi bukan dari rahimku. Aku sudah tahu, Bu, kataku membuka percakapan tentang Maya, tentang pernikahan mereka. Bu Rani terdiam, tidak tampak terkejut dan itu menyakitkan. Jati benar, bahkan ibunya sendiri ikut menyembunyikan semuanya. Aku tahu ini berat buat kamu, Nak, katanya pelan. Tidak, Bu, yang berat itu saat semua orang yang aku sayangi diam dan membiarkanku percaya bahwa hidupku baik-baik saja. Padahal tidak. Aku hanya ingin kamu tetap bahagia. Aku tersenyum getir. Bahagia yang seperti apa? Bu, bahagia yang dibungkus rapat dengan kebohongan. Bu Rani menunduk. Ia tidak membela, tidak juga meminta maaf. Aku berdiri, lalu menatapnya dengan suara yang tegas tapi lembut. Saya nggak datang ke sini untuk menuntut apa-apa, Bu. Saya cuma mau bilang, saya akan memilih jalan saya sendiri. Saya akan pergi dari rumah itu, bukan karena saya menyerah, tapi karena saya menghargai diri saya. Malam itu, aku mulai mengemas barang-barangku, bukan dalam suasana kacau. Tidak ada tangisan, tidak ada teriakan. Hanya suara resleting koper yang perlahan tertutup, rapi. Raka mencoba menahan. Kamu nggak harus pergi, Nat. Kita bisa bicarakan ini. Aku menatapnya lurus. Kita sudah selesai bicara, Raka. Sekarang giliran aku yang memilih. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa kuat. Tapi kekuatan yang datang dari luka tak selalu bertahan lama. Kadang, ia cuma seperti napas terakhir sebelum seseorang tenggelam. Malam itu, aku menginap di rumah Laras. Ia memelukku erat saat aku datang hanya membawa 1 koper dan wajah yang sulit kubaca sendiri. Kalau kamu nggak kuat, aku kuat buat kamu, katanya pelan sambil menyeduh teh. Aku mengangguk, tapi dalam hati, aku tahu bahkan aku sendiri tak tahu apakah aku benar-benar kuat atau hanya pura-pura kuat karena sudah terlalu lelah menangis. Beberapa hari berlalu. Aku mencoba menjalani hidup seperti biasa. Mengajar, menyusun materi, bahkan sesekali tersenyum. Tapi setiap malam, saat ruangan sunyi, aku masih terjaga. Ada ruang kosong di dalam dada yang tak bisa diisi oleh siapapun. Satu malam, aku membuka pesan dari Raka. Raka, Nat, aku ngerti kamu kecewa, tapi tolong jangan pergi terlalu jauh. Rumah ini tetap rumah kita. Rumah kita? Aku ingin tertawa, tapi air mata lebih dulu turun. Keesokan harinya, aku memutuskan pergi ke rumah bukan untuk kembali, tapi untuk mengambil beberapa barang yang tertinggal. Dan saat aku masuk ke kamar itu lagi, kamarku, tempat tidurku, tirai yang kupilih sendiri, bantal yang kubeli saat Raka ulang tahun, semuanya masih sama. Tapi semuanya terasa asing. Dan di atas meja rias, entah kenapa, ada 1 foto yang tidak pernah kulihat sebelumnya,
Foto Raka menggendong anak kecil, anak dari Maya. Mereka tersenyum, wajahnya hangat, dan fotonya dibingkai. Jadi kini anak itu tak lagi rahasia. Aku duduk di ujung ranjang, menatap sekeliling. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak ada lagi tempat untuk kembali. Bukan karena aku diusir, tapi karena hati ini tidak lagi punya ruang untuk berpura-pura. Rumah ini bukan rumahku lagi, hanya bangunan dengan kenangan yang sudah retak. Raka masuk tak lama setelah itu. Ia terdiam melihatku. Nat, kamu di sini? Aku cuma ambil barang. Nggak lama, ia duduk di sofa. Kamu nggak mau pikirin lagi? Aku berdiri, menatapnya. Aku sudah terlalu lama berpikir, Raka. Tapi kamu cuma terlalu lama diam. Aku menggenggam koperku. Dan sebelum pergi, aku sempat berkata, aku nggak tahu hidupku akan seperti apa setelah ini. Tapi aku lebih takut hidup dalam kebohongan daripada hidup sendiri. Lalu aku melangkah keluar, menutup pintu itu perlahan, tanpa menoleh. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku benar-benar sendiri. Hari-hari berikutnya terasa panjang dan sunyi. Aku bangun pagi bukan untuk menyiapkan sarapan, tapi sekadar menatap langit-langit kamar Laras yang dipenuhi bintang-bintang glow in the dark, hiasan dari masa kecilnya yang entah kenapa kini justru terasa menyembuhkan. Tidak ada suara sendok bertemu gelas, tidak ada panggilan sayang, tidak ada pelukan dari belakang saat aku memasak. Yang ada hanya detak jam dinding dan detak hatiku yang belum tahu harus kemana. Tapi di balik sepi itu, aku mulai mendengar suaraku sendiri, suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan cinta yang semu. Dan suara itu berkata, Nadia, kamu bukan korban, bukan barang buangan. Kamu perempuan yang bisa memilih. Aku membuka laptop, menulis ulang silabus kelas privat yang sempat terbengkalai. Lalu mengecek kembali akun media sosial dan website kursusku. Ada belasan pesan masuk dari murid-murid lama, orang tua mereka, dan bahkan pengikut baru yang tertarik belajar dariku. Saat itu aku sadar, aku masih punya satu hal yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, kemampuan dan harga diri. Hari itu juga aku menghubungi rekan lama, Mbak Siska, pemilik ruko kecil di tengah kompleks perumahan. Aku pernah mengajar anaknya bertahun lalu. Kami bertemu sore itu, dan dengan suara bergetar, aku bertanya, Mbak, ruang kosong di ruko itu masih bisa kusewa? Mbak Siska tersenyum. Kalau buat kamu, Nat, gratis 1 bulan pertama. Buka aja tempat les di situ. Aku percaya kamu. Tangisku hampir pecah. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena harapan. Di malam hari, aku pulang ke rumah Laras dengan map proposal di tangan dan wajah yang untuk pertama kalinya tidak membawa luka, tapi rencana. Laras menatapku. Heran, kamu habis dari mana? Aku menatapnya dan menjawab pelan. Tapi pasti, aku mau bangun hidupku sendiri. Aku nggak mau jadi korban selamanya. Malam itu, aku menyalakan lilin kecil di samping kasur. Bukan untuk menerangi ruang, tapi sebagai simbol kecil dalam hatiku bahwa aku masih bisa menyalakan cahaya, bahkan dari sisa-sisa kegelapan yang pernah membungkusku. Dan rupanya, cahaya sekecil itu cukup untuk menunjukkan arah. Esok paginya, aku kembali ke ruko yang ditawarkan Mbak Siska. Ruangan itu kosong, dindingnya kusam, lantainya berdebu. Tapi di mataku, tempat itu terasa seperti taman penuh bunga yang belum mekar. Ada harapan yang diam-diam tumbuh di sela retakan keramik dan tembok kusamnya. Aku berdiri di tengah ruangan, lalu tersenyum. Aku akan mulai dari sini, bisikku pada diri sendiri. Selama beberapa hari, aku sibuk membersihkan, mengecat, dan merapikan isi ruko dengan bantuan Laras dan beberapa muridku yang datang sukarela. Bahkan anak-anak itu membawa ayah dan ibu mereka, semua seperti tak ingin aku berjalan sendiri. Mereka menyumbangkan rak buku, meja kecil, bahkan kipas angin bekas tapi masih berfungsi. Ada yang membawakan tanaman hias. Seseorang menempelkan kertas bertuliskan, tempat ini dibangun dari luka yang dijahit jeti kekuatan. Aku menangis saat membacanya. Tapi kali ini, tangis itu tidak menyakitkan. Tangis itu
menguatkan. Dalam hitungan minggu, tempat itu menjadi ruang belajar yang hangat dan penuh semangat. Anak-anak datang dengan wajah ceria. Orang tua mereka tersenyum dan berkata, "Bu Nadia, kami percaya anak kami belajar bukan cuma angka, tapi juga tentang hidup." Di tengah semua itu, aku benar-benar mulai hidup kembali. Bukan sebagai istri dari siapapun, tapi sebagai diriku sendiri. Hingga suatu sore, saat aku selesai membersihkan papan tulis, ponselku berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tak kusimpan, tapi aku hafal di luar kepala. "Nat, aku ke tempatmu ya, cuma sebentar. Aku janji gak akan ganggu." Raka, jantungku berdetak pelan, tidak lagi berdebar panik, hanya tenang. Karena aku tahu, apapun yang akan ia katakan, aku bukan lagi perempuan yang sama saat dia tinggalkan dulu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku siap bertemu dia bukan sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai perempuan yang sudah berdiri. 15 menit setelah pesan itu masuk, aku mendengar suara langkah kaki di luar pintu ruko. Suara yang dulu selalu membuat hatiku tenang, kini hanya menghadirkan satu hal, keheningan yang berbeda. Pintu terbuka. Raka berdiri di sana. Rambutnya sedikit berantakan, matanya sembab, wajahnya tampak lebih tirus dari terakhir kali kulihat. Ia mengenakan kemeja biru langit yang biasa kupilihkan dulu. Tapi hari ini, warna itu tidak membawa apa-apa. Aku mengangguk. "Masuklah." Tapi, sebentar saja. Dia tersenyum tipis, lalu melangkah masuk. Matanya menyapu ruangan sederhana itu, lalu berhenti pada rak buku kecil yang dipenuhi coretan tangan anak-anak. Di dinding, tergantung papan tulis kecil bertuliskan, "Belajar dari luka, tumbuh dari keberanian." "Tempat ini, kamu bangun sendiri?" tanyanya. Suaranya pelan. Aku hanya menjawab dengan anggukan. Dia menarik napas dalam. "Nat, aku enggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku minta maaf untuk semuanya, untuk bohongku, untuk semua yang aku sembunyikan darimu." Aku menatapnya, tidak dengan amarah, bukan juga dengan cinta, tapi dengan ketenangan yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang telah benar-benar pulih. "Aku sudah memaafkan, Raka," kataku. "Tapi itu bukan berarti aku ingin kembali." Dia terdiam lama, lalu kepalanya tertunduk. "Aku cuma ingin bilang, kamu gak pernah kurang, Nat. Bukan kamu yang gagal, tapi aku. Aku yang gak bisa jujur. Aku yang pengecut." Kata-katanya menyentuh, tapi tak menggoyahkan hatiku. "Aku tahu, Mas, tapi semua itu sekarang bukan tanggung jawabku lagi." Jawabku lembut. Dia menatapku dengan mata berkaca. "Kamu yakin gak mau kita mulai lagi?" Aku tersenyum. Senyum yang tak menyimpan luka, hanya keikhlasan. "Mas pernah memilih jalan yang tidak melibatkanku. Dan sekarang, aku pun memilih jalan yang tidak lagi melibatkan Mas." Raka berdiri perlahan. "Kalau suatu hari kamu butuh aku menyela, masih tersenyum. Aku sudah cukup. Aku punya diriku. Dan itu lebih dari cukup." Dia menatapku lama, sebelum akhirnya melangkah pergi. Saat pintu tertutup, aku berdiri di tengah ruang itu sendiri. Tapi kali ini, bukan karena ditinggalkan, melainkan karena aku memilih untuk berdiri sendiri. Aku berjalan ke jendela, menatap langit senja yang berwarna oranye keemasan. Dan dalam hati, aku berbisik, akhirnya, aku pulang ke diriku sendiri. Dan ternyata, pulang itu bukan selalu tentang tempat kadang. Ia tentang hati yang akhirnya tahu kemana harus berpijak. Hari-hariku kini tidak lagi dimulai dengan suara suami, melainkan dengan semangat anak-anak yang memanggil, "Bu Nadia, aku dapat nilai 90." Atau, "Bu, hari ini kita belajar tentang mimpi, kan?" Mereka tak tahu betapa banyaknya luka yang pernah kubawa ke ruang ini. Tapi mungkin, itulah yang membuat tempat ini begitu hidup. Karena dari luka, aku belajar mencintai hidup dengan cara baru. Suatu pagi, saat aku sedang menempel kertas hasil karya siswa di papan pengumuman, Laras datang membawakanku sekotak kecil. "Kue bolu, buat ngerayain hari pertama kamu benar-benar bisa tertawa tanpa ada air mata," katanya sambil tertawa. Aku memeluknya erat. Tanpa dia,
Mungkin aku tidak pernah berani melepaskan topeng istri sempurna yang selama ini kupakai. Terlalu lama. Tak lama kemudian, satu persatu dukungan mulai datang. Teman-teman lamaku mulai kembali menghubungi. Murid-murid baru terus berdatangan. Bahkan sebuah sekolah swasta di kota sebelah mengundangku jadi pembicara tamu di acara seminar pendidikan dari hati. Di acara itu, aku berdiri di atas panggung. Kecil, lampu menyorot wajahku. Mikrofon di tanganku terasa dingin, tapi hatiku hangat. Ada banyak hal yang bisa meruntuhkan kita, kataku. Tapi yang membuat kita utuh lagi bukan orang lain melainkan keputusan untuk tidak berhenti. Percaya pada diri sendiri. Ruangan hening. Beberapa orang menitikan air mata, tapi tidak aku. Bukan karena aku tak lagi bisa menangis, tapi karena kali ini aku telah selesai bersedih. Dan saat acara selesai, seorang ibu mendekatiku. Ia menggandeng anak perempuannya. "Bu, Nadia," katanya pelan. "Terima kasih sudah kuat. Karena cerita ibu, saya jadi berani keluar dari pernikahan yang menyakitkan." Aku menggenggam tangannya. Kita tidak pernah sendirian. Kita hanya butuh waktu untuk sadar bahwa kita berhak bahagia. Hari itu, aku berjalan pulang sambil menatap langit yang mulai memerah. Tidak ada lagi sesal. Tidak ada lagi ingin kembali. Yang ada hanya aku dan masa depan yang kini mulai kurajut sendiri. Dulu, aku berpikir bahwa hidupku hanya akan berarti jika dijalani bersama seseorang yang mencintaiku tanpa syarat. Aku menanti pelukan, perhatian, dan janji-janji yang terdengar manis di telinga. Aku menunggu maaf, menunggu penyesalan, menunggu dia sadar betapa besar aku mencintainya. Tapi kini, aku tak lagi menunggu, karena aku sadar, aku sudah memaafkan, bahkan tanpa perlu diminta. Memaafkan bukan karena dia pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas untuk bebas dari luka. Di ruang kecil tempat lesku, aku menemukan kedamaian. Tidak ada sofa empuk atau lemari besar seperti di rumah dulu. Tapi ada meja lipat, buku anak-anak, dan tawa yang tulus, hal-hal yang jauh lebih hangat daripada kemauan manapun. Pagi itu, saat menata rak buku, aku menemukan kartu kecil dari salah satu muridku, Aira, yang baru kelas 3 SD. Kertasnya dilipat rapi, ditulisi spidol warna-warni. "Bu Nadia hebat. Aku juga mau jadi kuat kayak ibu." Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena aku akhirnya merasa cukup. Aku bukan hanya berhasil keluar dari rumah yang menyembunyikan rahasia. Aku keluar dari bayanganku sendiri, perempuan yang dulu terlalu takut kehilangan, terlalu takut dikhianati, terlalu takut ditinggalkan. Tapi sekarang aku tahu, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Kadang, kehilangan adalah satu-satunya cara agar kita benar-benar menemukan diri kita yang sesungguhnya. Suatu sore, aku berjalan di taman dekat tempat les, mengenakan gamis sederhana dan membawa setangkai bunga kertas dari salah satu anak. Angin sepoi-sepoi menyapa pipiku. Damai, sepi yang indah. Dan dalam hati aku berkata, "Terima kasih, Raka, sudah mengkhianatiku." Tanpa itu, aku tidak akan pernah tahu sekuat apa diriku. Aku berhenti di bawah pohon, duduk di bangku kayu yang menghadap matahari senja. Lalu kututup mata dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa penuh, bukan karena siapa-siapa, tapi karena aku telah kembali utuh.